Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Darsina Siregar, NIM 0301193272. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Think Faster atau kependekan dari TPS. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara sharing pendapat antara siswa. Metode ini dapat digunakan sebagai umpan balik materi yang diajarkan guru. Pada awal pembelajaran, guru menyuruh dua peserta didik untuk duduk berpasangan dan saling berdiskusi membahas materi yang disampaikan guru. Pasangan saling mengoreksi kesalahan masing-masing dan menjelaskan hasil diskusi di kelas. Guru juga menambahkan materi yang belum dikuasai peserta didik berdasarkan penyajian hasil diskusi. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TPS merupakan salah satu model pembelajaran yang memberi waktu bagi peserta didik untuk dapat berpikir secara individu maupun berpasangan. Terima kasih, Afwan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan strategi think, pair, and share. Nah, yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa think itu artinya berpikir, pairing artinya berpasangan, dan sharing artinya berbagi. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara guru dalam menentukan tentang think atau berpikir? Nah, pada tahap think ini, siswa itu diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh guru tersebut. Nah, pada tahap ini, siswa sebaiknya menuliskan jawaban mereka. Hal itu karena guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa satu persatu, sehingga dengan catatan siswa tersebut, guru dapat memantau semua jawaban dan selanjutnya akan dapat dilakukan perbaikan atau pelurusan atas konsep-konsep ataupun pemikiran yang masih salah. Nah, yang kedua ada berpasangan atau pairing. Nah, pada tahap ini, guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dengan teman di sampingnya atau misalnya teman sebangkunya. Nah, ini dilakukan agar siswa yang bersangkutan dapat bertukar informasi satu sama lain dan saling melengkapi ide-ide jawaban yang belum terpikirkan pada tahap think tersebut. Nah, yang ketiga adalah berbagi atau sharing. Nah, pada tahap ini, setiap pasangan atau kelompok kemudian berbagi hasil pemikiran, ide, ataupun jawaban mereka dengan pasangan atau kelompok lain, atau bisa ke kelompok yang lebih besar atau sekelas gitu. Nah, langkah ini merupakan penyempurnaan langkah-langkah yang sebelumnya, dalam artian bahwa langkah ini menolong agar semua kelompok berakhir titik yang sama, yaitu jawaban yang paling benar. Nah, katanya sebelum guru menerapkan 3 tahap tersebut, ada langkah-langkah lain yang dilakukan. Yang pertama adalah guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, yang kedua adalah siswa diberikan satu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang telah dijelaskan oleh guru untuk kemudian dipikirkan pemecahan secara individu. Nah, yang ketiga adalah siswa membentuk pasangan dengan teman sebangku dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. Dalam langkah ini, siswa harus mencari titik temu dari pemikiran masing-masing. Nah, yang keempat itu ada siswa mempresentasikan hasil pasangan di depan kelas. Yang kelima, berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkap oleh siswa. Yang keenam, guru memberi kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan think Faster. Dalam setiap strategi, metode, ataupun model pembelajaran, tidak akan ada sesuatu hal yang sempurna dan dapat digunakan dalam setiap pembelajaran. Setiap jenis pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan think Faster, yaitu
Satu, meningkatkan daya pikir siswa. Yang kedua, menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa. Yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran. Yang keempat, siswa lebih memahami tentang konsep topik pembelajaran selama diskusi. Yang kelima, siswa dapat belajar dari siswa lain. Yang keenam, setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi atau membagikan idenya. Yang kedua, kekurangan team pressure, yaitu satu, banyaknya kelompok melepas dan perlu dimonitor. Yang kedua, lebih sedikit munculnya ide. Yang ketiga, jika jumlah siswa sangat besar, maka guru akan mengalami kesulitan terhadap anak yang memerlukan perhatian lebih. Yang keempat, siswa lebih banyak waktu yang dipakai siswa untuk presentasi karena kelompok yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat think per share. Manfaat think per share antara lain: 1. Memungkinkan kepada siswa untuk bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang lain. 2. Mengoptimalkan partisipasi siswa. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi terhadap orang lain. Kemampuan umumnya dibutuhkan dalam kategori ini yaitu 1. Berbagi informasi. 2. Bertanya. 3. Meringkas gagasan orang lain. Dan yang terakhir, menganalisis. Sampai sini yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.